Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmawati Putri dengan nomor induk mahasiswa 2081000009, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3, Universitas Putra Indonesia Cianjur. Perkenalkan, nama saya Rekansa Dinda Agnia dengan NIM 20810013 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Septiani Nur Alif dengan nomor induk mahasiswa 2081000018, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3, Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dapat dilakukan dengan gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, atau dengan bahasa isyarat. Tetapi di era milenial ini, komunikasi lebih sering menggunakan media seperti handphone. Berbicara terkait komunikasi era milenial yang sedang tenar pada saat ini, saya mengamati ada bentuk-bentuk komunikasi interpersonal yang sudah berubah pada pemahaman makna, emosional, perilaku, etika, dan cara penyampaian pesan yang tidak biasa. Kemudian, ketika saya bertanya kepada beberapa orang teman terkait permasalahan komunikasi interpersonal, saat ini memang memiliki hawa yang berbeda. Berada dalam ranah lingkungan sosial membuat manusia tidak bisa menghindari sebuah komunikasi yang menghasilkan tujuan-tujuan tertentu sesuai harapan awal. Pada tataran kelas sosial membuat manusia harus bisa beradaptasi dan memahami cara-cara berkomunikasi yang harus dipakai ketika berhadapan dengan lawan bicara. Lalu, beda lawan bicara akan berbeda pula cara berkomunikasi atau perlakuannya. Namun, dengan adanya masalah sosial yang baru, ini apakah kita patut menyalahkan kehadiran teknologi, keadaan, dan semua yang terkait dengan perubahan komunikasi? Tentu saja tidak. Hanya saja bagi kaum muda perlu diperhatikan terkait etika-etika yang harus dibangun ketika berkomunikasi secara interpersonal. Dalam beberapa teori, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal biasanya dilakukan dengan bertatapan secara langsung. Tetapi pada masa sekarang ini, seseorang dapat berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan aplikasi media sosial yang dapat menghubungkan dua orang dengan sambungan tertentu. Kehadiran teknologi membuat kajian komunikasi menjadi luas dan banyak makna yang harus dipelajari kembali. Pemahaman dalam komunikasi interpersonal secara konvensional itu bisa bertatap muka, memahami gestur, sikap, dan sifat lawan bicara secara langsung. Namun, pada komunikasi interpersonal yang dibangun melalui jaringan media sosial tidak dapat menangkap gestur atau sikap lawan bicara secara langsung, sehingga komunikasi yang disampaikan memiliki makna yang sempit, bahkan terkadang menjadi sebuah problematika sosial seperti kesalahan emosional dan kesalahan makna. Contoh kecil berkomunikasi secara langsung dan tidak. Berikut contoh kecil berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dalam komunikasi interpersonal, yaitu ketika kita berkomunikasi secara langsung, kita bisa menangkap emosi seseorang saat menyampaikan pesan. Saya bisa mengerti ketika saya mendengarkan mereka berbicara sampai selesai. Lalu, saya berkomunikasi dengan bahasa tulisan verbal yang singkat dan terkadang suka senyum-senyum saja. Kemudian, orang yang menerima pesan juga membalas dengan senyum-senyum juga, tetapi sejatinya saya tidak paham kenyataan lawan bicara saya benar-benar senyum atau tidak.
Banyak sikap yang telah dihasilkan oleh pesan-pesan yang sempit makna tanpa tatap muka. Ada juga kasus komunikasi interpersonal dalam media sosial yang tidak sesuai dengan latar belakang orang yang diajak berkomunikasi. Komunikasi interpersonal pada era milenial sudah sepatutnya dijadikan bahan renungan yang patut direfleksikan dalam tatanan kelas yang bisa dinilai kurang baik. Sebagai makhluk sosial, tanggung jawab bagi orang yang mengetahui seluk-beluk komunikasi interpersonal seharusnya menginformasikan, mengingatkan kepada saudara-saudara yang kita sayangi untuk selalu berhati-hati ketika melakukan komunikasi interpersonal. Bayangkan ketika berkomunikasi secara langsung saja masih banyak terjadinya gagal paham, apalagi dengan pesan-pesan singkat yang belum selesai dilontarkan secara keseluruhan karena dalam proses pengetikan oleh komunikator. Komunikan sudah langsung saja bertanya A sampai Z, bahkan permasalahan yang sedang dibahas bisa menjadi 2-3 topik. Keren bukan? Pada proses ini dibutuhkan sebuah konsep komunikasi interpersonal dalam hal bertatap muka secara langsung dan tidak langsung sebagai solusi terhadap kesalahan komunikasi yang ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.